Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kunjungan MBS ke Turki, beberapa analis memprediksi akan meningkatnya hubungan kedua negara bahkan ke bidang keamanan, di mana Turki akan menggantikan posisi Amerika Serikat untuk mengamankan Saudi. Yang itu terdengar agak jauh, apalagi melihat momen kunjungan MBS pada tingkat resmi tidak meninggalkan jejak kesepakatan apa-apa. Hari ini, saya merasa lebih lega melihat perkembangan hubungan yang terjadi antara Saudi-Turki pasca kunjungan MBS tanggal 26 lalu. Berikut sudut pandang dari channel Takrir 2 yang berasal dari Saudi. 2 hari pasca kunjungan tersebut, berita menjelaskan terjadinya perbaikan hubungan ekonomi dari beberapa koran Turki yang melaporkan keputusan sangat penting Saudi dari berbagai pertemuan yang mengungkap kemauan Saudi di bidang investasi, kerjasama ekonomi yang lebih jauh. Koran Soba Turki mengungkap 3 item sangat penting yang diajukan Menteri MBS. Koran tersebut melaporkan dengan kunjungan MBS maka berakhirlah perselisihan perdagangan yang terjadi antara dua negara. Telah bertemu para pelaku dan instansi bisnis antara kedua negara, antara lain Menteri Perdagangan Turki Muhammad Mush, Menteri Perdagangan Saudi Abdullah Kusaibi atau Kasabi, Menteri Investasi Khalid Abdul Aziz Falih, Ketua Asosiasi Bisnis Turki Nail Olpak, dan pelaku bisnis lainnya bicara detail yang poin terpentingnya adalah bahwa kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan bagi solusi masalah bea cukai dan visa. Menteri Perdagangan Saudi Al-Kusaibi menegaskan kepada pelaku bisnis bahwa kami telah menerbitkan perintah kepada para pebisnis bahwa tidak perlu ada lagi visa bisnis. Tidak boleh ada lagi barang-barang yang mengantri di bea cukai. Tentu pada periode sebelumnya Saudi melakukan penghentian barang-barang masuk dari Turki, kampanye yang tidak resmi sebenarnya, dan ada isyarat-isyarat dari Kadin Saudi yang meminta kepada para pedagang dan warga Saudi untuk memboikot produk Turki. Dia bicara memang ada perintah tidak langsung agar menonaktifkan masuknya barang-barang Turki hingga buah-buahan membusuk yang disebabkan karena dilambatkannya dalam antrian barang-barang tersebut dengan dalih corona yang tentu saja sangat berpengaruh bagi para pebisnis Turki dan eksportir Turki yang merugi sangat besar. Dan sekarang setelah kunjungan MBS, masalah ini berakhir. Ini adalah poin pertama. Poin penting lain yang disebutkan koran Sobah Turki, telah diberitahu kepada para menteri yang mau berinvestasi gabungan di negara ketiga, yaitu Saudi mengusulkan kepada pelaku bisnis Turki untuk membuka proyek bersama dengan Saudi dengan investasi bersama di negara lain. Poin ketiga, para kontraktor Turki agar bergabung dalam proyek infrastruktur di kerajaan Saudi dan di Semenanjung Arab dengan modal Saudi. Koran tersebut menilai ini merupakan era baru di mana masa depan baru dalam hubungan bilateral mereka. Koran tersebut juga mengungkap kesepakatan yang tidak kalah pentingnya tentang pangan atau gizi. Telah ditelurkan 2 kesepakatan ditandatanganinya perusahaan Yasar Al-Qabidah bersama dengan perusahaan Nagy Group Saudi dan perusahaan Jeshas untuk pangan bersama dengan HQ. Ini menurut koran tersebut bahwa mulai saat ini bisa diprediksi terbukanya jalan bagi langkah nyata antara kedua negara bagi kesempatan investasi di bidang pertahanan, kesehatan, energi terbaru, dan pertambangan, petrokimiawi, konstruksi, keuangan, dan perbankan. Koran Sobah memprediksi volume perdagangan yang pada saat terjadinya masalah politik di masa lalu sebesar hanya 5 miliar menjadi 10 miliar dolar pada tahun depan. Tentu saja kedua negara berpotensi untuk berinvestasi jauh lebih besar dari jumlah tersebut. Koran tersebut juga melaporkan tentang kesepakatan Al-Muqaridah, yaitu perundingan terpenting di mana pemimpin mengirimkan pesan krusial bahwa diprediksi akan terus berlangsung perundingan pada fase berikutnya. Bank Sentral telah melakukan kesepakatan Al-Muqaridah demi meningkatkan hubungan antara negara dan mendukung perdagangan dengan menggunakan mata uang lokal dan menguatkan kerjasama keuangan. Ini adalah kesepakatan yang akan memudahkan kerjasama antar negara. Tidak perlu lagi menggunakan mata uang dolar atau lainnya. Ditandatangani kesepakatan dengan Bank Sentral Emirat senilai 5 miliar dolar, dengan Bank Sentral Korea 5 miliar dolar, dengan Cina 6 miliar dolar, dengan Qatar 15 miliar dolar.
Ini adalah hal positif karena negara tidak lagi bisa hidup sendiri, tidak berhasil tanpa berhubungan dengan yang lain. Di antara gerbang kestabilan dan penguatan hubungan adalah perekonomian, masuknya investasi yang memaksa semua untuk menghormati yang lain demi menjaga hartanya di negara tersebut. Perhatikan bahwa belakangan ini perang ekonomi terhadap Turki demikian dahsyatnya. Perhatikan saja pada pelemahan lira, kenaikan harga-harga. Turki berjuang keras untuk melampaui tahun 2023, tahun di mana akan dimulainya energi Turki dari Laut Hitam yang merupakan elemen penentu bagi solusi masalah ekonomi yang tidak akan kurang dari 40% dari anggaran Turki. Bayangkan dengan dana tersebut dalam tempo 1, 2, 3, 4 tahun akan menghentikan perang kotor ini dan memberi kemajuan bagi rakyat Turki. Pada titik ini Turki berhasil mengundang investasi yang lebih dan yang lebih menggembirakan lagi bahwa membaiknya hubungan antara kedua negara muslim, Turki dan Saudi Arabia. Allahu ta'ala a'lam bissawab.